Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan teman-teman guru PAUD? Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang pengertian anak usia dini. Pengetahuan ini sangat penting bagi para orang tua, guru, maupun orang-orang yang bergiat di bidang pendidikan anak usia dini. Usia dini adalah masa kanak-kanak awal sejak anak dalam kandungan sampai usia 8 tahun. Namun demikian, pemerintah Indonesia membatasi pengertian anak usia dini sampai dengan usia 6 tahun atau sebelum anak masuk ke pendidikan dasar. Istilah anak usia dini berasal dari early childhood, yang merupakan sebutan dalam tahapan awal kehidupan manusia. Istilah anak usia dini mulai populer tahun 90-an saat tersebarnya hasil penelitian tentang perkembangan otak. Usia dini disebut juga masa emas perkembangan, karena perkembangan yang terjadi pada masa itu sangat pesat. Bukan hanya kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan fisik maupun psikis dari anak. Perkembangan anak yang dapat terlihat secara nyata antara lain, yang pertama perkembangan fisik motorik. Ini dengan mudah bisa diamati. Fisik misalnya dengan bertambahnya berat maupun tinggi badan. Ini bisa diamati sebulan sekali ya, dengan mengukur tinggi maupun berat badannya. Kemudian yang terkait dengan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, ini juga bisa diamati. Dari awalnya anak ini hanya bisa berguling-guling, bergerak refleks, ya, kemudian akhirnya dia bisa mengguling, kemudian merangkak, berdiri, berjalan, berlari, dan berbagai aktivitas yang terkait dengan gerakan kasar maupun gerakan halus. Kemudian yang terkait dengan perkembangan bahasa, ini juga dengan mudah bisa diamati ya, anak awalnya tidak mengerti bahasa, akhirnya dia bisa mengeluarkan kata-kata dan juga bisa berkomunikasi dengan baik ya, paham terkait dengan bahasa. Nah, ini kita bisa lihat ya pada anak-anak kita. Kemudian juga perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial, awalnya anak ini merasa terancam dan takut jika ada orang lain yang belum dikenal. Lama-lama dia bisa berteman, bergaul, dan tidak lagi takut kepada orang lain. Kemudian secara emosional yang tadinya egois, tidak mau berbagi, akhirnya dia mau berbagi dan bersama teman-teman ini bisa saling memberi ya. Sehingga ini juga kaitan dengan sosial tadi, ini juga berkembang emosionalnya. Kemudian perkembangan kognitif ini juga demikian, anak dari awalnya tidak tahu apa-apa, kemudian mengenal benda-benda di sekelilingnya, akhirnya dia bisa mengutarakan pikirannya kepada kita. Itu mencerminkan bahwa pengetahuan kognitifnya ini sudah mulai terbangun pada anak. Kemudian untuk moral dan spiritual ini lebih sulit dibandingkan dengan untuk pengamatan perkembangan yang lainnya. Tetapi bisa juga dilihat untuk moral misalnya anak mulai mengenal senyum, salam, sapa, ya, pamitan ketika mau bepergian dan sebagainya. Kemudian secara spiritual dia bisa menirukan ritual ibadah orang dewasa, bisa berdoa, dan sebagainya. Ini adalah merupakan perkembangan-perkembangan awal yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, ada perkembangan yang sulit diamati, yaitu contohnya adalah perkembangan otak dan juga perkembangan keimanan. Perkembangan otak ini dapat dilihat dengan alat untuk memindai atau merekam isi otak. Dan saat ini para ahli menggunakan itu, kita bisa melihat hasilnya. Sedangkan perkembangan keimanan hanya dapat dilihat, dirasakan. Ini dari gejala-gejala yang itu diyakini adalah sebagai sebuah perkembangan dari keimanan.
Contohnya anak sudah mulai mengenal Allah ya, menyebut nama Allah, kemudian mengenalnya dan juga dia bisa berdoa ya, mengikuti ibadah orang dewasa dan sebagainya. Ini merupakan tanda dari tumbuhnya keimanan dari anak. Apakah hal ini berarti tidak perlu dikembangkan? Sangat perlu. Karena baik perkembangan otak maupun keimanan ini juga terjadi sangat pesat di usia dini. Sehingga sedini mungkin pengembangan nilai-nilai ini itu perlu dilakukan oleh para orang tua. Mengapa keimanan anak perlu dikembangkan sejak dini? Ini ada beberapa alasan utama. Yang pertama adalah perintah agama. Ini perintah agama ya, untuk kita melakukan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan masa sensitif anak. Sehingga dengan demikian lebih efektif ya ketika itu dilakukan di usia dini. Dan yang berikutnya adalah bahwa masalah keimanan ini merupakan karakter utama bagi kita semua yang diharapkan terus dapat tumbuh semakin hari semakin kuat. Dan alasan terakhir adalah untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayah bunda, bahwa tujuan hidup kita bukan hanya selesai di dunia ini. Di dunia ini sesungguhnya hanyalah waktu yang sebentar dan yang lebih penting adalah untuk persiapan kehidupan abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam hal pendidikan anak juga harus selalu dikaitkan dengan persiapan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Terkait dengan pendidikan keimanan sejak dini, ini ada dukungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini, melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hal ini bisa kita lihat secara nyata ya di lapangan bahwa anak-anak yang terlahir dan dididik dari keluarga yang agamis, maka dia akan tumbuh kembang menjadi insan yang agamis. Demikian pula sebaliknya, anak-anak yang dididik dalam keluarga yang kurang dikenalkan kepada agama, maka anak-anak itu akan tumbuh berkembang jauh dari agama. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Ayah bunda, selain hadis juga ada dukungan dari ayat Al-Quran. Dalam hal ini saya akan kutipkan beberapa ayat Quran yang tertuang di dalam surat Luqman, yaitu surat yang ke-31. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini adalah pesan yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan dan bagaimana agar kita didik anak-anak kita untuk jauh dari mempersekutukan Allah. Dukungan berikutnya di dalam Al-Quran ini masih ada di surat Luqman di ayat ke-16. Yaitu Luqman menasihati kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Ini artinya bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Apapun gerak-gerik kita, apapun perbuatan kita, itu tidak akan lepas dari pengetahuan Allah. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik, berbuat lurus, karena semua amalan kita akan ada balasannya. Apakah itu balasan dosa ataupun balasan pahala.
Yang berikutnya adalah dalam ayat ke-17. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Ini juga bagus sekali, ini terkait dengan moral anak ya. Juga bagaimana anak itu taat untuk melaksanakan kewajibannya, sholat, ya, dan juga berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir ini ada di ayat 18. Luqman berkata kepada anaknya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Ini tentu merupakan moral yang baik yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita, anak didik kita tidak menjadi manusia yang sombong dan yang angkuh. Ayah bunda, dalam penamaan periode tumbuh kembang anak, terdapat perbedaan antar para ahli. Perbedaan ini didasarkan pada sudut pandang mereka. Ada yang menyoroti dari sudut pandang usia, dan ada pula yang dari sudut pandang perkembangan. Mari kita lihat perbedaan pendapat mereka. Penyebutan dari sudut pandang usia, ini kita kenal beberapa istilah. Yaitu yang pertama, janin. Janin adalah selagi anak itu masih dalam kandungan, sejak pembuahan sampai saatnya dia lahir. Kemudian yang kedua adalah bayi baru lahir atau BBL. Ini adalah anak baru lahir sampai dengan usia 1 bulan. Kemudian bayi. Bayi ini adalah istilah untuk anak di bawah usia 1 tahun. Kemudian baduta adalah istilah untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Batita untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Balita untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dan anak usia dini, ini untuk rentang usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Demikian ini penyebutan dari sudut pandang usia. Sedangkan dari sudut pandang tahapan perkembangan, dikenal yang pertama masa bayi, yaitu usia anak di bawah usia 1 tahun. Kemudian masa penjelajah, di mana anak sudah mulai mengeksplorasi, sudah bisa berjalan ya, ke sana kemari. Ini adalah untuk rentang usia dari 1 sampai 3 tahun. Kemudian berikutnya adalah masa prasekolah. Ini antara usia 3 sampai 6 tahun. Ini dari aspek sebutan dari tahapan perkembangan anak. Ayah bunda, kita juga mengenal istilah 1000 hari pertama kehidupan, yaitu rentang usia anak yang dihitung sejak saat pembuahan hingga lahir. Ini 9 bulan atau sekitar 270 hari. Dan juga ditambah dengan setelah lahir sampai genap berusia 2 tahun. Ini sekitar 730 hari. Sehingga 270 ini ditambah dengan 730 hari, maka ketemulah 1000 hari. Inilah yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Menurut para ahli, periode ini merupakan waktu yang sangat penting dalam keseluruhan kehidupan anak. Ayah bunda dan teman-teman guru PAUD, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap materi dalam video ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa pengertian anak usia dini? 2. Sebutkan batasan usia pada anak usia dini menurut pemerintah. 3. Aspek perkembangan apa saja yang mudah dilihat pada anak? Dan sebutkan contohnya.
4. Perkembangan apa yang sulit dilihat pada anak? 5. Jelaskan terkait perkembangan keimanan pada anak. 6. Sebutkan alasan keimanan perlu dikembangkan sejak dini. 7. Sebutkan penamaan periode perkembangan anak menurut usia. 8. Sebutkan penamaan periode perkembangan anak menurut tahapan perkembangan. Dan yang ke-9, apa pengertian 1000 hari pertama kehidupan? Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Demikian ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.